Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua ya. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Sekali lagi saya ingatkan sebelum kita mulai pembelajaran, silakan absen terlebih dahulu ya. Saya sudah men-setting absennya di LMS seperti biasa. Dan jangan lupa ya sebelumnya seharusnya sudah dibaca-baca materi yang sudah saya sharekan. Kemudian untuk mereview kegiatan UTS kemarin ataupun ujian tengah semester kemarin, kalau saya simpulkan sebagian besar memang sudah memahami ya, tetapi ada juga beberapa yang memang masih belum memahami. Memang belum saya nilai semuanya, tapi sudah lagi proses penilaian. Ada yang memang tidak selesai, ada juga yang kurang paham saya lihat itu, belum mengerjakan. Padahal di situ sudah saya maksimalkan, videonya juga sudah saya upload di LMS. Berarti sebenarnya masalahnya adalah di kalian kurang ngelihat ulang lah, bisa saya katakan seperti itu, atau kurang mempelajari penekanannya seperti apa, itu maksudnya. Nah, karena apa? Setiap pembelajaran seperti ini kan direcord terus saya upload ulang. Kenapa kok nggak bisa juga gitu maksudnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, maksudnya dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan itu maksudnya. Sebelum dilanjutkan itu maksud saya ya. Apakah ada permasalahan kira-kira misalkan kalian temukan ketika kemarin mengerjakan soal UTS itu maksudnya. Itu maksud saya. Sebagian besar memang sudah, saya sudah cek cross, cuman belum saya nilai semuanya. Tetapi ada beberapa, masih banyak sih itu maksudnya. Bukan beberapa, tapi masih ada banyak bisa saya katakan. Ada yang belum finishing ngerjainnya, itu padahal masih proses terakhir itu kita mempelajari tentang proses enkripsi ya. Masih di proses enkripsi. Hari ini masih ke asimetris ataupun ke algoritma Gamal, tapi kita coba review lah sekalian proses enkripsinya gitu. Karena apa? Hari ini kita penekanan ke decryptnya. Ingat decryptnya ya, dekripsinya. Artinya kalau enkripsinya tidak paham, gimana kita mengerjakan decryptnya itu maksudnya. Nah, gimana? Yang 6 orang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang on kameranya 6 orang ini, silakan. Si Rani, si Nur, si Ayu, Yosi, Piper, sama Selviani, silakan. Sebelum saya lanjutkan, ya silakan. Udah ngechat Bapak. Yosi ya? Iya, seharusnya kalian ngelihat video ulang ini UTS ngechat, yang nggak saya samperin, ujian loh. Masalah apa kemarin ya? Tentang saya nggak sengaja milih absen gitu absennya. Seharusnya kan saya pilih absen. Saya udah ngechat Bapak juga gitu. Cuman malam sore gitu, siang-siang gitu, baru Bapak itu. Ya, karena kemarin itu di Senin saya tidak standby di kampus, tapi masih di perjalanan. Jadi saya tidak fokus ke HP. Ketika saya sudah sampai, baru saya balas. Nah, seperti itu. Ada di luar kota kemarin. Nah, jadi kalau untuk pengumpulan udah nggak ada masalah kan? Paling absen saja atau gimana? Absen saja. Nanti yang penting ada konfirmasi ke saya, diingatkan. Nanti bisa saya buka aksesnya dari saya, itu maksudnya. Kalau absensi. Oke, yang lainnya coba. Yang lainnya, apakah ada masalah? Kayak Viper kemarin juga bermasalah, cuman karena sudah jumpain saya, kemarin saya bantu. Coba buka aksesnya, karena
Itu timelinenya memang terkunci ketika saya setting. Kalau hari ini selesai misalkan, besok lagi sudah tidak bisa dibuka. Nah, itu maksudnya. Oke, cukup ya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan lanjutkan. Coba saya share dulu ya. Saya akan share screen. Sebentar, saya akan coba buka materinya. Sebenarnya intinya ini satu jalur ya. Ini satu jalur. Tetap ada studi kasus, cuman saya mereview aja. Ada studi satu, bahannya sebenarnya mengingatkan saja ini ya, rumusnya. Untuk decrypt itu ada rumusnya yang kemarin sudah kita bahas di awal pengenalan algoritma asimetris Elgamal itu contohnya. Nah, coba sebentar. Saya di sini hanya penekanan karena proses ini bersinambungan atau ada benangnya lah gitu. Karena apa? Yang sebelum UTS kita encrypt, nah setelah UTS kita decrypt. Nah, pengembaliannya itu maksudnya. Artinya saya harus membahas ulang dari encryptnya supaya paham apa yang kemarin kita kerjakan itu maksudnya. Banyak juga yang salah istilah. Ingat ya, kalau di sistem keamanan sistem informasi itu tidak ada istilah kalau di apa deskripsi bukan ya, tetapi ini D dan E, nggak ada S-nya ya. Itu salah penulisan saya lihat beberapa kemarin. Deskripsi sama dekripsi itu beda. Deskripsi itu sebenarnya penjabaran aja, penjabaran. Istilahnya kayak bisa dikatakan pengertiannya apa sih yang di pengertian X, misal X adalah bla 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 dijelaskan. Itulah deskripsi. Kalau dekripsi ini memang proses pengembalian yang sudah diamankan pada proses enkripsi sebelumnya. Itu ya, itu coba di penekanan, jangan sampai sudah belajar keamanan tetapi apa nanti salah tulis pula deskripsi gitu, jadinya malu dong kita jadinya gitu maksudnya ya. Itu coba diperhatikan itu mas, memang sepele tapi beda makna. Beda makna, sama dengan halnya seperti ini, ada ciper, nah ini ada ciper dan ada ciper, nah ini juga beda makna. Kalau di sini, ciper, ini memang nama orang untuk pengenalan algoritma keamanan. Ciper itu adalah sebenarnya algoritma, nama orang. Tetapi kalau seperti ini chip perangkat ini. Chip, perangkat keras. Jadi hampir beda, memang tulisannya beda tapi tipis. Hampir sama tetapi beda makna itu maksudnya. Sama tadi decrypt sama descript itu. Itu selalu saya tekankan ya. Sama ciper dan ciper. Nah, itu juga beda makna itu maksudnya. Jadi hati-hati dalam penulisan itu maksud saya. Apalagi nanti ketika kalian sudah nyusun skripsi, istilahnya ambillah soal keamanan, ketika itu dipublish. Salah penulisan malu lah, apalagi kalian gandeng dosen pembimbingnya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini dia ya. Ini sama sudah saya jelaskan sebelumnya, saya hanya mereview. Ingat, nah kemarin kita sudah mempelajari tentang proses encryptnya ya, sudah sampai mendapatkan cipernya, ciper teksnya. Artinya di sinilah dia. Enkripsi A dan enkripsi B ini sudah dapat kemarin. Dengan proses apa? 1 sampai 5 ini rumusnya. Mereview ya, mereview. Jadi intinya apa? Intinya yang kemarin saya cek jawabannya belum pas, silahkan diperhatikan. Ada beberapa itu. Malah agak selesai. Hanya plain text, baru tabelnya aja. Prosesnya nggak ada. PGX-nya tidak ada. Kuncinya juga tidak ada. Proses enkripsi A-nya, enkripsi B-nya juga tidak ada. Makanya silakan sekali lagi ini diperhatikan. Nah ini diperhatikan terlebih dahulu. Inilah proses enkripsi kemarin. Yang pertama sekali yaitu apa? Sekali lagi ini saya sambil mereview ya, mengingatkan.
menentukan prima. Menentukan prima. Prima ini biasanya memang di soal saya menentukan sudah. Yang kemarin 257 itu sudah saya yang menentukan, enggak apa-apa. Itu ya, sudah saya tentukan. Baru ada kunci ya, ini sebenarnya kunci, ada G sama X. Nah, itu juga saya yang menentukan supaya kalian enak gitu, maksud saya kemarin ngerjainnya. Ini sudah saya tentukan memang. Nah, itu juga sama nilai Y itu diambil dari PGX-nya ya. Itu kalian mencari memang, karena apa? Rumus juga sudah saya kasih tahu. Nah, itu dia. Setelah itu apa? Setelah itu proses enkripsinya, enkripsi A dan B. Sebagian ada yang sudah. Nah, saya cek juga punya si Martina Halimah, saya rasa sudah cukup bagus. Tetapi yang di proses VGenere-nya, saya suruh nama masing-masing malah dibuat panjang kali, saya lihat itu. Nah, sebenarnya sudah saya cek juga itu, tapi nggak apa-apa, yang penting prosesnya memang sudah tahu, itu maksud saya. Itu contoh sampelnya. Nggak apa-apa, ada penambahan upgrading deh. Tapi kan nggak sesuai dengan soal dong kan gitu jadinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting prosesnya sudah betul, maksudnya. Itu sudah saya cek juga beberapa. Itu contoh sampelnya. Nah, artinya apa? Fokusnya adalah mengacu pada rumus, itu maksudnya ya. Mengacu pada rumus. Intinya ini seperti ini, nanti saya akan upload lagi. Supaya kalian bisa mempelajari dengan maksimal. Itu ya, mengacu pada rumus proses enkripsi tersebut. Itu intinya. Kemudian apa? Kemudian nomor 7 inilah yang sekarang kita mau pelajari. Ada juga memang saya cek ada yang sudah mengerjakan sampai dekripnya. Oh, luar biasa ini. Ada yang bagus yang ngerjain, ya itu ada beberapa saya cek itu yang sudah mengerjakan sekalian gitu. Karena tekniknya sudah dapat, oh paling dekripnya juga seperti itu caranya pengerjaannya. Tinggal masukin apa poin-poinnya. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah ini dia. Inilah rumusnya. Sebenarnya kalau sudah dapat proses enkriptnya kemarin, di sini kita tinggal memasukkan beberapa hasil saja. Nah, itu dia. Nah, oke, sampai sini coba cukup paham kira-kira supaya saya naik ke studi kasusnya. Paham, Pak. Oke, baik. Oke, sebentar saya akan buka dulu untuk studi kasusnya ya. Saya ini hanya mereview daripada rumus-rumusnya. Ini lanjutan ya. Ini lanjutan ini sebenarnya. Lanjutan dari enkripsi kemarin. Coba saya buka dulu proses enkripsinya. Sebentar. Proses enkripsinya kemarin mana ya? Ini kali ya. Sebentar supaya ya ini betul. Apakah tampil ini kira-kira? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini kemarin enkripsinya ya. Ini contohnya sampel studi kasus sebelum UTS. Nah, ini contohnya kemarin sudah saya bahas ataupun mengikuti daripada prosedur rumusnya. P sudah diketahui, baru plain text-nya juga sudah ada. Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Di saya tampilannya masih bentuk PPT. Belum bentuk gitu. Studi kasus dokumen. Gini, Pak. Oke, sebentar. Saya stop aja dulu. Share-nya saya stop. Saya coba ulangin. Kalau sekarang gimana? Sudah, Pak. Oke. Ini kemarin sudah saya bahas, saya mereview sedikit saja, mengikuti alur rumus tadi, saya katakan. Ini sudah diketahui kemarin, inilah P-nya, baru ini pesannya, aplikasinya, baru untuk proses lanjutnya ini ada step by step, proses pertama, kedua, diperhatikan, baru setelah itu mencari PGS, ini sudah saya tentukan, baru mencari nilai Y, ini juga sudah, tinggal kalian hitung. Ada juga yang kendala, Pak, kalkulator saya tidak bisa katanya. Loh, ya dicari solusinya. Sudah dimudahkan kalkulatornya, silakan dicari lah. Entah pinjam tetangga kah, hitung-hitungannya gitu maksudnya.
Karena ini memang di algoritma ini kesulitannya terletak pada perhitungannya besar gitu dia. Nah, ini ada proses enkripsi A, baru ada juga proses enkripsi B. Sorry, mana B-nya? Ini. Keberapa tadi ya? 5, 6. Nah, ini 6 misalkan. Nah, setelah itu hasilnya itu disusun kemarin ya. Ini hasilnya ke-7 A dengan B1 sampai A8 sampai B8. Selang-seling bisa dikatakan seperti itu. Baru setelah itu angkanya juga diterapkan. Nah, setelah angkanya diterapkan, baru hurufnya diambil dari tabel ASCII. Sehingga dapat itulah ciphertextnya. Tabel ASCII-nya mana? Kemarin sudah saya kasih tahu ini dia. Nah, itulah proses enkripsi. Saya hanya mereview nih ya, mereview. Nah, ini poin-poinnya yang ada di proses enkripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan di proses decrypt-nya. Artinya simbol-simbol ini dari mana, Pak? Simbol-simbol ini adalah diambil dari proses akhir enkripsi. Nah, ini dia. Nah, ini ya simbol-simbol ini. Decrypt-nya inilah ciphernya. Nah, inilah ciphertextnya. Ini kemudian pada proses enkripsi itu langsung dibuat ke dalam bentuk blok kembali. Nah, seperti ini. Nah, disusun dengan angka masing-masing sama. Disusun ya, itu proses decrypt-nya. Nah, disusun dengan sama, sesuai dengan jumlah simbolnya tadi. Biasanya kalau pesannya 8, jadi 16. Kenapa? Karena ada proses enkripsi A dan ada enkripsi B. Jadi 2 kali lipat. Biasanya gitu. Makanya ini harus sampai berapa ini ya? Aplikasi berapa karakter ya? Berarti 8 kan? Jadi 16. Nah, disusunlah secara sesuai masing-masing urutannya. Tapi ini kayaknya simbol saya ada beberapa yang salah, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ajari gimana cara mencarinya. Simbolnya ya. Nah, itu dia. Sebentar. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Atau kecepatan saya? Gimana? Apakah saya kecepatan ya? Jadi kayak supir aja saya kan. Nah, lanjut terus. Nggak tahu saya di belakang nggak paham tidak kan gitu. Gimana coba yang lainnya? Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Paham tidak? Ini prosesnya tiba-tiba kok muncul dari mana ya Pak tadi gitu maksudnya? Ini lanjutan dari proses enkripsi ya yang kemarin. Studi kasus di pertemuan ke-7. Simbolnya disusun. Nah, karena Pak ini kok bisa 16 ini dari mana Pak jumlah totalnya? Itu diambil dari, ini dia hasilnya. Ntar saya hapus dulu nih. Nah, ini. Hasil ini sebenarnya, ini kan jadi 16. Karena apa? Angka ini didapat dari proses enkripsi A dan enkripsi B. Ini 34, 24, sampai 120, sampai 11. Ini totalnya 16 ya. Nah, kalau dijadikan simbol, seharusnya di sini juga 16. Nah, selanjutnya gimana? Simbol-simbol ini nanti dibuat dalam bentuk blok atau tabel. Nah, inilah di tabelnya. Nah, sekali lagi itu saya ulangi ya supaya jelas. Nah, setelah itu disusunlah. Blok disesuaikan dengan angka-angkanya juga ya. Angka-angka yang sudah dienkripsi tadi. Sampai 16. Oke. Nah, jika sudah, baru kita fokus ke rumusnya. Rumus untuk apa? Untuk proses decrypt-nya. Itu seperti apa? Itu dia. Apakah cuaca di tempat kalian cerah? Cerah ya? Sama kita nih. Oh, tidak ada yang tidak ya. Saya cerah kali itu. Nah, panas. Tempat saya panas itu. Iya. Memang di tempat saya Binjai sekitar redup mendung ya, mendung. Tapi tetap intinya jaga kesehatan, dia ya, dijaga kesehatannya.
walaupun tidak bisa tatap muka, ya kita coba silaturahmi dengan tatap ayah. Itu intinya. Silahkan sambil dijaga-jaga kesehatannya. Nah, ini tadi prosesnya. Inilah proses decryptnya. Proses decrypt di sini sesuai dengan hasil enkripsi yang studi kasus di pertemuan ke-7. Baik, sekarang kita masuklah rumusnya. Ini rumusnya. Ada yang suka warna kuning? Oke, saya coba warna kuning kali ya. Ini rumusnya. Besar kali. Nggak mau saya kuning. Coba yang kuning ini, sama juga. Ternyata yang maksimal hanya hitam. Yang lainnya nggak suka saya kalau gitu. Nggak apa-apa pakai hitam aja kalau gitu. Baik, ini adalah rumusnya. Acuannya adalah ke rumus. Ini sangat penting sekali. Salah rumus satu berarti salah, itu intinya. Oke, baik. Saya akan sampelkan atau contohkan yang pertama. Proses yang pertama. Silakan gunakan kalkulator yang ada di PC atau laptopnya. Kalau enggak, saya juga nggak bisa ngerjainnya. Karena di Excel aja error itu. Error itu karena nggak menampung Excel itu untuk kalkulatornya. Karena banyak jadi huruf dia gitu ya. Jadi silakan gunakan kalkulator ya. Ingat, untuk proses decrypt yaitu BI. BI itu adalah jumlahnya, I-nya belum diketahui jumlahnya. BI ada AI, itu apa maksudnya Pak? Itu adalah proses yang ada di enkripsi ini. Nah, ini saya kembalikan ke proses enkripsi lagi ya. Nah, ini dia. BI itu B-nya itu sampai berapa? 8. AI-nya itu I-nya itu sampai berapa? 8. Kebetulan ini sudah diketahui. I-nya adalah jumlah datanya itu maksudnya. Sampai berapa gitu. Nah, saya kembalikan kemari. Nah, sekarang BI rumusnya dikali AI angkat P dikurang 1 dikurang X modulo 257. Aduh, sorry jaringan saya ternyata ngajak main-main. Sorry ya. Sebentar, saya ulangi lagi dulu. Sebentar. Ngajak bermain jaringan pagi-pagi. Baik, saya ulangi tadi sampai mana ya? BI ya, BI sama PI. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, saya contohkan ya satu. BI itu berarti dimulai dari B1 ya. B1 itu berapa angkanya ya? Oke, kita cek dulu B1. Nah, kita mulainya dari sini. Kalau di sini A1 berarti sini B1. Nah, di situ sampai seterusnya. Berarti B1, BI itu berarti 204. Oke, baik. Berarti di sini dimasukkanlah 204 dikali 34 itu dari mana ya? 34 itu adalah AI-nya. AI-nya ini, A1-nya nah ini. Ini selanjutnya gimana? Selanjutnya dikali pangkat P. Pangkat P. P kan sudah diketahui di soal sebelumnya atau di proses enkripsi inilah P. Sorry, sebentar. Saya tuh ini dia PGX. Nah, ini P-nya. P25 257 baru G17 dan X11. Nah, berarti di sini tinggal masukkan P257 dikurang 1 dikurang X11 tadi modulo 257. Tinggal memasukkan ya sistemnya. Kita coba. Ingat, kita pakai mode yang saintifik. Saintifik ya di kalkulatornya. Mana duluan yang dikerjakan? Silahkan pangkatnya dikerjakan dulu. 257 dikurang 1, 256. 256 dikurang 1, berarti, dikurang 11. 254. Gitu ya. Pangkatnya dulu dikerjakan coba. Artinya berarti menjadi 204 dikali 4 pangkat 245 modulo
257. Sekarang kita coba dulu ya. Coba 204. Kita coba kali dulu, salah tidak nanti hasilnya. Dikali 34. Oke, sama dengan 6 ribuan. Baru dipangkatkan. Pangkat itu kita juga gunakan XY ya. Kita gunakan XY. Pangkat berapa? 245. 245. Oke, sama dengan modulo. Wah, kan banyak tuh kan hasilnya. Modulo 257. Salah ya? Salah kan hasilnya ya? Oke, salah. Sudah paham ya, salah kan? Oke, hasilnya salah. Nah, jadi jangan seperti ini nanti buatnya. Jadi gimana, Pak? Kerjakan dulu coba yang dipangkat. Kita tes. Kita tes ya, kerjakan yang dipangkat. Tadi makanya saya kasih tahu dulu yang seperti itu tadi salah. Oke, sekarang kerjakan dipangkat. 34 pangkat 34 pangkat 245 sama dengan oke, ini bla 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 dikali mana kali? Nah, dikali 204 modulo, langsung saja modulo 257. Jepret, hasilnya pas. Artinya jangan tertipu ya, jangan tertipu dia. Jangan ketipu untuk proses dekripnya. 65 ini harus kembali ke 65 ini harus kembali ke plain text awal, wajib. Mana tuh? Nah, ini 65 ini kembali ke plain text awal. Plain text awal itu apa, Pak? Yang mana ini dia? Nah, saya kembalikan ini. Nah, ini. Harus kembali kemari, kalau tidak berarti salah. Berarti tidak kembali. Ini kan ada A. Nah, 65 angkanya. Seharusnya yang kedua nanti hasilnya 80 seharusnya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini hasilnya 65. Tepat. Berarti tidak masalah. Oke, sekarang kita ulangi. Kita coba yang kedua. Yang kedua, C2. Kita ulangin. Oke, intinya yang pangkat dulu dikerjakan tadi. Ini dikerjakan, hasilnya ini. Oke, berarti silakan kerjakan yang pangkat terlebih dahulu. 15 pangkat 245 baru dikali. Salah saya ngetiknya ya. Kayaknya salah tadi. Curiga saya. Ulangi, 15 dipangkat 245 baru dikali berapa ya? 87. Jangan silap ya. Ini memang kayaknya gampang, tinggal pakai kalkulator. Kalau silap sedikit hasilnya sudah beda. Baru modulo 257. Seharusnya 80. Sehingga ini akan kembali ke pesan awal dia itu. Nah, itu ya. Luar biasa. Luar biasa kalian semua, luar biasa. Masih bisa mengikuti. Coba sampai di sini kira-kira untuk proses dekripnya ada yang ingin ditanyakin? Karena ini prosesnya pangkat dulu. Jangan dulu kali ya. Tadi kan saya contohkan di awal, kali ternyata tidak kembali. Kalau tidak kembali berarti merusak namanya, bukan mengamankan. Apapun itu, mau sistem informasi, mau data, segala macam. Kalau tidak dikembalikan dari balik ke awal, berarti merusak jadinya. Nah, itu ya. Itu dia. Inilah salah satu metode untuk mengamankan. Kita sebenarnya kekurangan waktu. Karena apa? Seharusnya ada waktu untuk studi kasus lain. Contohnya apa, Pak, studi kasus lain? Misalkan pengamanan gambar atau citra. Ini kan teks saja kita pelajari. Nanti kalau saya fokus ke sini aja, ya sedikit dapat algoritmanya. Kalian butuh algoritma untuk nanti skripsian soalnya. Makanya silakan kalian semua
mengembangkan sendiri. Tapi yang penting fokusnya tahulah proses algoritmanya seperti ini cara kerjanya. Nah, itu dia. Itu dia. Coba yang dari kampus lain, yang luar kampus STMK pertama, cowoknya mana? Saya nggak ngelihat ini. Siapa? Coba tunjuk. Apa? Raise hand. Agung Prayogi ya? Iya, Pak. Dari kampus mana kemarin, Dek? Dari UPN Yogyakarta, Pak. Oh, Jogja ya. Bisa dipahami kira-kira materi hari ini? Saya memantau nih ya. Saya memantau. Bisa ya? Nah, silakan nanti ini saya akan uploadkan. Saya akan uploadkan saya akan uploadkan di sini nanti di LMS. Kalau kurang paham yang telat-telat, ya monggo diulang-ulang lagi videonya. Gitu ya. Jangan malas belajar, nanti takutnya sia-sia dong belajarnya kan gitu. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya pengen sekali lagi nge-zoom sama kalian. Cuman ini tidak untuk belajar ya. Tapi apa? Refleksi namanya. Refleksi. Saya akan membuatkan permainan, tapi kalian yang mengisi gitu. Tentang apa? Ya tentang ini yang apa yang kita pelajari. Nah, nanti coba saya akan buatkan. Kita zoom sekali lagi ya. Sekali lagi. Nah ini tapi tidak untuk pembelajaran sih sebenarnya. Hanya refleksi apa aja yang sudah kalian dapat untuk pembelajaran hari ini. Saya hanya nanti pendapat kalian masing-masing. Linknya tetap ya, linknya tetap di sini. Baik, untuk materinya kita finishing sampai di sini. Silakan nanti dipelajari ulang. Tetapi ingat, kita zoom sekali lagi untuk refleksi ya, refleksi bukan untuk penekanan materinya, tapi refleksi game ya antara di proses ataupun di pembelajaran sebelum-sebelumnya dari pertemuan saya. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di sesi kedua, refleksi pembelajaran di keamanan ya. Terima kasih. Sementara di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini langsung saja ya, langsung saja. Ini saya coba start ulang maksudnya. Silakan join ya. Oke. Ini akan terputus.